Shalom, God is good all the time. Kita boleh berkata hal tersebut karena firman Tuhan berkata God is love, Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. Dan kemudian juga dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11a, He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kalau kita membaca Alkitab urut dari kitab Kejadian, ya, setiap hari kita setia membaca 4 pasal, maka dalam waktu gak sampai setahun ya, itu selesai sampai kitab Wahyu ya, kita baca. Dan sangat penting kita punya jadwal membaca Alkitab seperti itu. Satu hari 4 atau 5 pasal misalnya, ya, misalnya 3 pasal di Perjanjian Lama, 1 pasal Perjanjian Baru, lalu setiap hari kita baca kitab Amsal sesuai tanggal ya.
maka nggak sampai setahun itu akan selesai ya bacaan itu. Dan itu penting karena itu menolong kita untuk punya eh, pemahaman secara menyeluruh ya. Setidaknya kita pernah baca atau pernah dengar kisah-kisah yang ada di Alkitab. Em, Apalagi sekarang ini kita bisa pakai Alkitab suara ya. Beberapa tahun yang lalu Alkitab suara itu ada yang di kaset kemudian jadi CD, tapi kalau sekarang di aplikasi kita bisa sambil olahraga, sambil setir mobil ya kita setel itu ya. Kita kejadian misalnya ya nanti dibacakan di situ. Nah, waktu kita membaca kisah demi kisah di dalam Alkitab, beberapa ayat, maka kita akan mengerti ya. Sebagai contoh begini ya, kita tahu nama Yusuf itu ada di Perjanjian Lama. Yusuf itu sebagai anaknya Yakub, tapi di Perjanjian Baru ada juga Yusuf yang menjadi suami Maria, yang kemudian melahirkan Yesus. Lalu ada lagi murid Yesus ya, seorang murid di luar yang 12 murid itu yang namanya Yusuf dari Arimatea. Jadi kita bisa melihat ya bahwa jangan sampai nanti salah ya, kita kira Yusuf yang di Perjanjian Lama itu sama dengan di Perjanjian Baru. Ya. Nah, waktu kita baca Alkitab itu ya, misalnya sebagai contoh, sekarang yang saya mau ambil contoh itu kitab Kejadian ya. Pasal 29, pasal 30 kita akan melihat kisah mengenai Yakub yang dia waktu itu awalnya kalau baca ceritanya dari awal ya, Yakub itu anak kembar ya dengan kakaknya namanya Esau. Esau itu yang sulung ya, Yakub itu adiknya. Mereka anak kembar. Orang tua mereka adalah Ishak dan Ribka. Dan kalau kita baca di Alkitab, Ishak itu menikah dengan Ribka pada umur 60 ya, tapi baru pada usia 60 lahir anak mereka ya, Esau dan Yakub. Kemudian karena Esau anak yang sulung, Yakub itu ingin supaya dia mendambakan hak kesulungan itu, sehingga ketika Esau pulang berburu ya, pulang dari luar, dia lihat Yakub sedang masak makanan yang enak dan dia minta itu. Yakub bilang boleh, tapi jualah hak kesulunganmu ya. Lalu Esau menganggap ringan ya hak kesulungan itu, dan dia jual kepada Yakub ya. Nah, tapi kalau kita baca lebih lanjut lagi, bagaimana Ribka itu suaminya Ishak ya, karena dia yang mengandung anak kembar ini, Esau dan Yakub. Ketika dia sedang mengandung, Alkitab berkata anak-anak ini saling tolak-tolakan di dalam kandungan. Lalu Ribka mencari tuntunan Tuhan ya. Lalu firman Tuhan datang kepada dia bahwa ada anak kembar, dan yang bungsu itu yang lebih berkuasa nantinya dari abangnya. Jadi dengan kata lain, yang bungsu itu ya yang akan nanti dipakai Tuhan ya. Jadi ketika mereka lahir, Ishak ini bapaknya sayang sama Esau karena Esau itu pandai berburu ya, suka berburu, lalu dia bisa masak hasil buruannya itu, dan Ishak suka. Sementara Ribka itu sayang sama Yakub karena dia yang mencari tuntunan Tuhan dan dia tahu yang dipilih Tuhan itu Yakub. Tapi Ribka membawa Yakub itu mencuri hak kesulungan, bukan mencuri istilahnya, mendapatkan berkat dari Ishak dengan cara menipu ya. Jadi kalau kita baca tuh, Ishak sebenarnya yang menyuruh Esau untuk pergi berburu, masak daging buruan, lalu dia akan diberkati. Tapi kemudian Ribka dengar itu, Ribka mengajak Yakub untuk nyamar pura-pura jadi Esau, dan dengan cara seperti itu maka
Ishak itu memberkati Yakub ya. Ada cerita tersendiri yang pelajaran yang bisa kita dapat di situ. Kenapa sampai Ribka seperti itu ya? Tujuannya apa? Pada akhirnya memang itu caranya ya nggak benar ya. Tapi apa yang mendorong dia berbuat seperti itu ada pelajaran tersendiri ya. Tapi poinnya akhirnya Yakub itu lari ke rumah Laban karena Esau itu marah. Esau mau bunuh dia. Waktu Yakub sampai di rumah Laban, ya rumah pamannya, itu adik ibunya ya, adiknya Ribka. Sampai di sana dia ketemu pertama kali Rahel, ya. Dan kemudian akhirnya setelah Yakub tinggal di rumah Laban, ya genap sebulan kayak begitu, terus Laban bilang, oke lah kamu kan keponakanku, tapi masa kamu kerja gratis ya? Kamu mau apa ya? Kamu tinggal di sini, kamu bantuin aku ya. Apa upahmu ya? Lalu di Kejadian 29 ayat 16, nah ini ceritanya firmannya di sini yang saya mau sampaikan ya. Dikatakan di sini Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ini nggak diceritakan apakah anak kembar ya atau bukan, kelihatannya bukan, tapi selisihnya nggak tahu berapa tahun ya, mungkin juga nggak banyak. Lalu ayat 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Nah, ada beberapa terjemahan ya. Saya cuma masukkan 2 hal di sini, 2 terjemahan Darby, and the eyes of Leah were tender ya, atau lembut ya, tender. Matanya itu terjemahan Indonesia bilang tidak berseri, tapi terjemahan lain lagi tuh bilang ya tidak berbinar-binar gitu ya, matanya tuh redup gitu. But Rachel was of beautiful form and beautiful countenance ya. Jadi Rachel ini kelihatannya menarik sekali ya. Jadi terjemahan lain bilang wah badannya bagus ya, dan dia kelihatannya orang yang gesit gitu. Nah kalau dibilang Lea tidak berseri matanya, kelihatannya bisa kita simpulkan karena 2 orang ini berarti Rahel itu berseri matanya gitu ya. Jadi ada 3 hal di sini kalau kita lihat ya mengenai Rahel. Kalau kita simpulkan dari Lea tidak berseri matanya, maka kemungkinan kita bisa simpulkan bahwa Rahel itu matanya berseri. Ya, mata itu menunjukkan antusiasme ya, mata itu menunjukkan harapan ya. Cara pandang kita, cara kita melihat kehidupan, cara kita melihat masa depan itu akan terpancar dari matanya. Apakah kita orang yang optimis, penuh keyakinan, orang yang berkepribadian hangat ya. Dan mata itu bicara banyak sekali ya. Nah, kemudian lalu dikatakan elok sikapnya ya. Jadi ternyata kalau di dunia pekerjaan ini dipelajari ya, ada sekolah yang melatih bagaimana kita berpenampilan tuh menarik ya, cara makan, cara bersikap ya. Tapi ini juga merupakan didikan sebenarnya, dan kemudian cantik parasnya. Nah kalau saya simpulkan ya, mata itu kan pancaran dari hati ya, dari kedalaman. Kemudian sikap itu sesuatu yang nggak terlihat secara fisik tapi ada ya, sikapnya baik ya, sikapnya nggak sopan, sikapnya kasar misalnya, sikapnya lembut, itu masalah jiwa ya. Dan Rahel dikatakan ini sikapnya elok. Dan kemudian yang ketiga bicara soal tubuhnya ya, cantik parasnya, penampilannya bagus ya. Terjemahan Indonesian Modern Bible, mata Leah itu lembut ya, sedangkan Rahel bertubuh indah dan berparas cantik. Nah, karena itu ayat 18 Yakub bilang begini ya. Dia cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Ya. Lalu Laban setuju. Oke lah, daripada aku kasih orang lain, aku kasih ponakanku aja ya. Lalu kalau kita baca terjemahan Indonesia, maka
oleh karena cintanya Yakub kepada Rahel itu, 7 tahun itu dianggap nggak berarti ya, dianggap singkat aja ya. Karena ada istilahnya the power of love ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu kalau kita baca, setelah Yakub bekerja beberapa lama, lalu dibilang sama Laban, ya, my days ya, hari-hariku sudah aku penuhi. Sekarang aku mau menikah dengan Rahel. Sebenarnya tuh nggak 7 tahun, karena itu kayak down payment. Kalau kita hitung gitu, kita pelajari ya usia anak-anaknya, kita akan melihat bahwa Yakub tuh bekerja 7 tahun perjanjiannya, tapi dia bekerja mungkin sebulan 2 bulan itu sebagai down paymentnya, lalu dia menikah dengan Rahel ya. Tapi begitu hari hanya ternyata yang dikasih Lea sama Laban ya, sama pamannya yang juga mertuanya. Lalu Yakub merasa ditipu ya. Banyak yang menyimpulkan itu akibat dia tipu abangnya, makanya dia ditipu seperti itu. Tapi Laban bilang, kerja lagi lah 7 tahun ya, nanti aku kasih dua-duanya gitu. Tapi genapi dulu seminggu pernikahanmu dengan Lea. Lalu Yakub setelah itu ya menikah lagi dengan Rahel. Jadi ini kayak buy one get one ya. Ini zaman dulu ceritanya ini ya. Zaman sekarang tentu beda sekali. Tapi selanjutnya kalau kita perhatikan di Kejadian 29, nanti Kejadian 30, kita akan melihat bagaimana pergumulan ya, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam keluarganya Yakub ini ya. Total itu nanti ada 13 anak ya. Kita bisa lihat dalam skema berikut ya. Jadi ceritanya ketika Yakub sudah menikah dengan Lea, dengan Rahel, Yakub itu lebih cinta kepada Rahel ya. Dan Alkitab berkata Rahel itu mandul, tapi Lea itu wah ya, subur sekali. Yang setelah beberapa lama Lea melahirkan Ruben, anak pertama. Lalu berikutnya Simeon ya. Lalu Lewi dari Lea juga. Kemudian Yehuda dari Lea juga. Setelah itu di Kejadian 30 kalau kita baca ya, Rahel itu marah ya. Kok dia gak hamil-hamil ya. Dan dia marah sama Yakub. Yakub bilang, memangnya saya pengganti Allah. Lalu Rahel memberi budaknya namanya Bilha untuk kawin dengan Yakub supaya punya anak, dan anak itu sebagai anaknya Rahel. Jadi Yakub kawin lagi dengan Bilha. Bilha itu budaknya Rahel, dan lahirlah anak yang kelima ya, yaitu Dan. Kemudian Bilha melahirkan lagi anak yang keenam bagi Yakub, yaitu Naftali. Nah setelah itu Lea melihat, wah dia nggak hamil lagi. Lalu dia ambil lagi budaknya ya, namanya Zilpa. Dia kasih ke Yakub suaminya, ya suruh kawin, dan lahirlah Gad. Setelah itu Zilpa melahirkan lagi anak ke-8 bagi Yakub, namanya Asyer. Nah setelah beberapa lama kalau kita baca kisahnya, satu ketika Ruben itu sedang jalan-jalan dan dia dapat buah dudaim ya. Buah dudaim itu dia bawa kepada ibunya Lea. Lalu Rahel minta ya, bagi dong ya buahnya itu. Nah kalau kita baca di beberapa referensi, ternyata buah dudaim itu dipercaya punya khasiat ya, kepada hubungan suami istri. Dan waktu Rahel minta itu, dia bilang, oh boleh katanya, asal nanti biar Yakub malam ini tidur sama aku ya. Jadi ini kalau kita baca ceritanya udah suatu hal yang mungkin nggak pernah kita pikirkan ya, tapi itu zaman dulu ya kayak begitu. Tapi ini konflik yang terjadi.
Lalu Yakub pulang dan Lea bilang, kamu harus tidur sama aku malam hari ini karena udah ku sewa dengan buah dudaim anakku itu. Lalu Lea mengandung lagi dan melahirkan anak yang ke-9 bagi Yakub, ya, namanya Isakar. Kemudian dia hamil lagi, melahirkan anak yang ke-10 namanya Zebulon. Dan kemudian dia melahirkan anak perempuan diberi nama Dina. Setelah itu baru Rahel itu melahirkan Yusuf. Dan habis itu baru mereka pergi dari rumah Laban, ya. Kemudian ketemu dengan Esau, lalu sudah berbaikan, ya. Habis itu di perjalanan Rahel melahirkan lagi anak yang ke-13 bagi Yakub, namanya Benyamin. Sebenarnya dikasih nama Ben-Oni, ya, karena Rahel itu waktu melahirkan dia susah payah, mungkin sungsang lahirnya, dan akhirnya dia meninggal dan dikasih nama anaknya Ben-Oni, tapi langsung sama Yakub diganti jadi Benyamin, ya. Nah, jadi kita bisa lihat sini. Nah, ini kalau kita saat teduh, ya, merenungkan 1-2 ayat, kita mungkin bisa dapat ya banyak hal, dan itu hal yang penting. Tapi ketika kita membaca Alkitab, lalu kita punya waktu sedikit, ya, kita membuat susunan kayak seperti ini, itu menolong kita melihat, ya, gambaran-gambaran besar seperti apa. Jadi Yakub itu dengan ada 4 istrinya di situ, ya. Lalu ada gambarnya dari Lea itu anaknya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun, dan Dina. Jadi Lea itu melahirkan 7 anak. Sementara Rahel itu melahirkan 2 anak. Dan kemudian budaknya Lea, Bilha, melahirkan 2 anak. Dan budaknya Rahel tadi, ya, melahirkan 2 anak. Lalu budaknya Lea melahirkan 2 anak juga. Jadi total 13, ya. Nah, dari sini kita lihat, ya, satu persatu, ya, anaknya ini. Kalau kita punya Alkitab di gadget tuh kita bisa download yang terjemahan King James, lalu kita bisa lihat ada nomor Strong Concordance, ya. Jadi kita bisa lihat kata per kata itu bahasa aslinya apa, artinya apa. Nah, kita bisa melihat ini nama anak-anaknya masing-masing. Yang pertama misalnya Ruben. Waktu Ruben itu lahir, Lea berkata, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku atau depresi, ya. Jadi rupanya dalam perkawinannya ini Lea itu sengsara, ya, karena ternyata dia bilang dia tidak dicintai, ya. Jadi ketika dia akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki, dia bilang, oh, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Nama Ruben itu sendiri di dalam bahasa aslinya itu, kalau diklik, ya, ada terjemahan ada Strong's, ada lagi kamus yang lain mengatakan behold a son, lihat ada seorang anak laki-laki, ya. Jadi ini satu penghiburan buat Lea. Kemudian dia melahirkan lagi anak kedua namanya Simeon. Dan waktu dia melahirkan ini, dia bilang, wah, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Tapi kalau kita baca di bahasa Inggrisnya itu hated, ya, dibenci. Unik juga, ya. Nggak dicintai, dibenci, tapi Lea melahirkan banyak anak, ya, buat Yakub. Jadi arti kata Simeon itu adalah hearing, mendengar. Lalu ketika anak ketiga lahir, namanya Lewi, Lea berkata, kali ini suamiku akan lebih erat kepada aku karena aku sudah melahirkan 3 anak laki-laki, ya, buat dia, ya, 3-0 lah dibandingkan dengan Rahel. Rahel belum punya anak. Jadi nama Lewi itu artinya attach, ya, terikat, nempel atau join to. Kemudian dia melahirkan lagi anak keempat, namanya Yehuda. Dan waktu dia melahirkan ini, dia bilang, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya diberi nama Yehuda. Nah, Yehuda itu artinya rayakan, ya, dirayakan, merayakan, celebrated atau praise, pujian. Itu Yehuda. Dan Yesus lahir dari keturunan ini, Yehuda, ya. Daud dari Bani Yehuda. Ada lagunya
Dialah singa dari Yehuda, ya itu singa dari Yehuda adalah Yesus ya. Dan kemudian karena Rahel lihat dia nggak punya anak, lalu dia kasih Bilha budaknya, dan lahirlah seorang anak diberi nama Dan, artinya judge-nya atau hakim. Karena waktu anak ini lahir, Rahel bilang Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Nah, keadilan itu atau pengadilan ya, itu yang menentukan itu judge ya, hakim yang memimpin pengadilan. Kemudian Bilha melahirkan lagi anak berikutnya, namanya Naftali. Nah, waktu anak ini lahir, Rahel bilang, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Nama Naftali itu artinya my wrestling ya, pergulatanku dengan kakakku ya. Ini perkataannya Rahel. Lalu ketika Lea lihat dia nggak punya anak lagi, dia kasih Zilpa budaknya kepada Yakub, dan lahirlah anak yang diberi nama Gad. Dan waktu anak ini lahir, Lea bilang, mujur telah datang, good fortune ya. Terjemahan lain lagi itu troop ya, atau satu kawanan, satu pasukan ya. Kemudian Zilpa melahirkan lagi anak berikutnya, diberi nama Asher yang artinya happy ya, gembira. Karena Lea bilang, aku ini berbahagia. Jadi total dia sudah memberi 6 anak ya, yang 4 dari dia sendiri, 2-nya dari pembantunya. Nah, kemudian ketika Lea tidur lagi dengan Yakub ya, yang waktu dia kasih buah dudem itu kepada Rahel, dia melahirkan lagi anak, diberi nama Isakar yang artinya recompense ya. Allah telah memberi upahku ya, karena aku sudah berikan buah dudem itu, Allah memberi upahku ya. Kemudian dia melahirkan lagi, diberi nama Zebulon ya. Dan dia berkata, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku ya. Arti nama Zebulon itu exalted, ditinggikan. Dan kemudian dia melahirkan anak yang terakhir bagi Yakub, anak perempuan, namanya Dina, artinya judgment, penghakiman. Setelah itu baru Rahel yang melahirkan seorang anak, dan dia beri nama Yusuf ya, Joseph, dan artinya itu Tuhan sudah menambahkan. Nah, waktu itu dia dengan satu harapan, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi. Dan akhirnya memang dia punya anak lagi, walaupun waktu melahirkan itu dia meninggal ya, dan diberi nama Benyamin oleh suaminya, oleh Yakub, yang artinya anak dari tangan kananku ya, the son of my right hand. Nanti kalau kita baca lebih lanjut kisah mengenai Yakub, ini menarik sekali ya, banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan Yakub ya. Orang ini dibentuk Tuhan luar biasa ya, dari sejak mudanya, pergumulan dia banyak, tapi dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dibanding dengan Esau nggak ada ceritanya, tapi Yakub ini dikenal orang yang dekat dengan Tuhan, dan dia banyak berjumpa dengan malaikat, dan dia juga ketika dia mau meninggal, dia panggil anak-anaknya, dia nubuatin satu persatu, dan setelah selesai dia tarik kakinya dan dia meninggal ya. Jadi keren sekali ya. Bahkan dibandingkan dengan bapaknya ya, Yakub itu kan cuma mencapai umur 147, sementara Ishak itu mencapai umur 180. Tapi Ishak itu pada masa tuanya matanya kabur dan rohaninya juga tumpul ya. Sementara Yakub itu walaupun matanya kabur tapi rohaninya tajam sekali. Nah, kembali dengan Lea dan Rahel, mungkin kita suka bertanya, kenapa Yakub cinta kepada Rahel? Apa yang bisa kita pelajari ya? Ini tidak hanya soal masalah suami istri, tapi bisa berlaku umum ya. Saya bacakan kembali Kejadian 29 ayat 17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ada 3 hal ya yang Rahel itu punya. Kalau dikatakan Lea tidak berseri matanya ya, maka kita dapat juga menyimpulkan bahwa Rahel itu berseri matanya ya.
Dia semangat, dia punya pancaran mata yang itu membuat Yakub itu suka pada dia, ya. Arti nama Lea sendiri itu worry, ya, capek, lelah. Jadi mungkin Lela ini tipe pekerja yang suka kerja, ya, dia mungkin rajin, tapi itu tidak dengan apa ya, pancaran mata yang penuh sukacita, tapi yang terpancar dari matanya itu kelelahan, dan itu gak enak, ya. Ya, kalau dalam pergaulan nih kita ketemu orang, ada orang yang hangat, ya, terpancar dari matanya, itu enak, itu memberikan energi. Tapi Lea tidak seperti itu, ya. Jadi sekian tahun menikah, dia punya anak banyak, 7, ya. Tapi semangat Yakub itu dalam kehidupan sehingga dia mau bekerja 14 tahun, ya, untuk dapatkan Rahel karena dia ditipu sebelumnya itu oleh mertuanya sendiri. Buat dia nggak masalah. Kenapa? Karena ada Rahel yang memberikan harapan, ya, dari matanya dan sikapnya itu elok. Ini bicara soal sikap, ya. Lalu baru bicara cantik parasnya, ya. Nah, kalau kita seperti Rahel kayak begitu, maka orang yang dekat dengan kita pun tuh merasakan satu semangat, ya, yang seperti Yakub bilang, aku mau bekerja padamu, ya, Laban pamanku, 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Jadi itu hal yang sangat penting sekali. Ini pendamping, ya, Rahel ini pendamping buat Yakub. Dan kalau kita baca selanjutnya nanti, Lea itu jarang disebut lagi. Tapi Rahel walaupun dia sudah meninggal di perjalanan, cinta Yakub itu turun kepada Yusuf, dan Yusuf itu memang elok sikapnya dan penampilannya juga bagus, yang mungkin turun dari ibunya. Banyak hal yang bisa kita pelajari, tapi setidaknya dari data-data seperti ini, waktu kita baca Alkitab, kita catat, ya, ke beberapa ayat, nanti sekian waktu kemudian kita akan dapat pengertian yang baru, ya, dari cerita-cerita seperti ini. Ini bukan cerita begitu aja, tapi ada berkat tersembunyi di balik itu semua. Dan akhirnya, ya, kita bisa melihat bahwa memang God is good all the time, ya. All the time God is good, karena God is love, Allah adalah kasih, and He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Amin.